Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di room ini, menghadiri pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rania Ayuni dari SMKN 11 Bandung. Kali ini saya berperan sebagai host dan moderator kita kali ini yaitu Desi Anggraini dari SMKN 1 Cempaka, serta presenter yang sangat luar biasa yaitu Rafhan Mazaya Faturrahman. Baik, tanpa banyak basa-basi, saya serahkan acara ini kepada moderator. Oke, mohon maaf, layarnya ada? Suaranya ada? Ada. Oke, terima kasih untuk Kak Rania selaku host yang sudah membuka acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini. Saya kali ini berperan sebagai moderator. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan Pikonnya, yaitu yang pertama, mikrofon dimatikan saat pemaparan materi memberikan penjelasan. Nah, kemudian Pikon boleh dihidupkan kembali saat ada yang ingin bertanya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa ini, yaitu Kak Rafhan Mazaya dari SMK Negeri 11 Bandung. Untuk acaranya yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari Kak Rafhan, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat mungkin ada tambahan dari para instruktur, dan yang kelima penutup. Langsung saja saya serahkan pada Kak Rafhan untuk memaparkan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang dasar animasi. Dan di zaman sekarang mungkin semua orang sudah tidak asing lagi dengan kata animasi, karena itu hampir semua yang berbau digital itu mengandung animasi. Nah, animasi sendiri sejatinya merupakan gabungan beberapa gambar yang disusun sehingga menciptakan suatu gerakan atau motion. Nah, animasi sendiri memiliki beberapa jenis. Nah, jika dilihat dari bentuk karakternya, yang pertama ada claymation atau stop motion seperti di film Sound the Shape. Selanjutnya ada animasi 2 dimensi seperti pada film SpongeBob, Tom and Jerry, dan lain sebagainya. Lalu ada anime Jepang. Nah, di situ atau yang lebih dikenal dengan anime, mereka punya ciri khas khusus dalam film animasi mereka. Nah, terus yang terakhir ada animasi 3D seperti Toy Story, Finding Nemo, Frozen, dan masih banyak lagi. Nah, ngomong-ngomong soal animasi, keyframe merupakan salah satu poin yang sangat penting dalam teknik pembuatan animasi. Dan keyframe sendiri bertugas untuk menentukan kapan objek akan tampil atau kapan objek akan berubah pada suatu scene atau suatu animasi. Nah, langsung saja kita buka Blendernya untuk menjelaskan tentang keyframe lebih jelas. Nah, di sini kita bisa membuka animation workspace. Nah, bisa di sini atau bisa juga kita langsung dengan cara menarik timeline sedikit lebih ke tengah. Lalu untuk objeknya pada kali ini kita akan menambahkan cube. Nah, kita shift A
lalu kita insert cube. Nah, ini untuk objeknya yang akan kita eksperimen di sini. Nah, untuk keyframe sendiri itu kan sebentar. Nah, keyframe itu kan bertugas untuk menentukan kapan sebuah objek akan tampil atau berubah. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalkan di frame 0 nih, lihat sebelah kiri bawah, di sini ada frame 0. Nah, di frame 0 kita ingin cube-nya itu berada di sini. Kita klik I. Nah, ini ada banyak macam keyframe-nya. Cuman kita akan mempelajari tentang lokasi, rotasi, dan skala. Nah, untuk kali ini kita akan lokasi dulu. Kita klik lokasinya, lalu di frame 120 kita pindahkan si cube ini ke arah sebelah kanan misalkan. Nah, langsung kita klik I lagi, lalu lokasi, bisa juga available, cuman di sini langsung lokasi aja. Nah, jadi yang terjadi adalah seperti ini jika kita klik. Nah, seperti itu yang dia. Nah, sama halnya dengan keyframe-keyframe yang lainnya. Coba kita ambil contoh untuk rotasi. Nah, untuk rotasi kita ubah dulu misalkan. Rotasi di frame 0 kita ubah menjadi abstrak dulu seperti ini misalkan contoh. Nah, langsung di frame 120 kita ubah lagi rotasinya. Sebentar. Ulangi. Di frame 0 kita ubah rotasinya. Misalkan seperti ini. Langsung kita klik I, rotasi. Karena kita mengubah rotasi. Lalu di frame 120 kita ubah lagi rotasinya. Klik I kembali, lalu rotasi kembali. Nah, maka yang terjadi adalah ini. Nah, itulah yang terjadi jika kita mengubah rotasi dan lokasi. Nah, terus yang terakhir ada scale. Nah, di scale ini ada seperti ini. Sama halnya kayak tadi, kita pencet I kembali, langsung scaling. Coba kita ambil contohnya, kita kecilkan dulu ininya. Kita I, scaling, lalu 120, enggak, 160 lah misalkan. S lagi gedein misalkan. I lagi, scaling, lalu kecilkan lagi ininya, I lagi scaling. Nah, maka yang terjadi jika kita mengubah 3 keyframe yang tadi, terjadi seperti ini. Bentar. Nah, itu yang terjadi jika kita mengubah keyframe. Jadi keyframe itu yaitu seperti objek itu akan berubah pada suatu titik jika kita sudah mengatur keyframe-nya gitu loh. Nah, seperti itu. Dasar dari animasi di Blender terutamanya ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi gitu untuk kepada para peserta, karena hanya itu mungkin dari saya untuk dasar animasi. Jika ada yang bertanya mungkin seputar Blender atau seputar 3D dan bisa saya jawab, ya boleh bertanya, sebaik-baiknya saya akan jawab. Saya Desi. Oke, terima kasih untuk harapannya yang sudah memaparkan materinya. Tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu mengenal dasar animasi. Nah, untuk yang mau bertanya, saya persilakan. Untuk yang mau bertanya. Nah, Karavan ada yang katanya dari Neng Ayu Esti Ramadhani, adakah tips dan pelajari animasi?
Silahkan Karavan Silakan Karavan mau ditampung dulu dulu atau mau langsung dijawab? Langsung saja dijawab. Tips dan trik mempelajari animasi itu mudah sekali ya. Intinya jangan putus belajarnya, belajar animasi maksudnya. Jangan putus belajar animasinya karena di YouTube itu sudah banyak. Lalu intinya terus mencoba, jangan berhenti, itu aja sih. Mungkin Oke, terima kasih Terima kasih Karavan. Untuk yang mau bertanya lagi silakan. Silakan yang mau bertanya. Atau kalau nggak ada, Karavan untuk memberikan kesimpulannya. Oh, ada. Ini dari bentar. Oh, bukan ini yang mau ngisi presentasi silakan ya, jangan dulu keluar. Untuk Karavan silakan untuk memberikan kesimpulannya. Oke, kesimpulannya jadi animasi merupakan suatu kayak bentuk sendiri gitu. Jadi kayak di zaman sekarang nih semua hal digital itu berbau animasi. Jadi harus minimal kita tahulah animasi itu apa. Nah, jadi untuk kita mempelajari animasi itu lebih ada motivasinya dan lebih ada tujuannya gitu loh. Nah, mungkin itu. Oke Kak, terima kasih. Mungkin acara selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan dari instruktur atau yang lainnya. Atau buat Buaning yang mau menambahkan saran dan kritiknya di ICT kali ini. Saya persilahkan. Oke, halo, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Tampilannya sudah bagus. Tuh, kan kirain ini akan lama gitu ya. Ini baru juga beres lagi kepikiran materinya. Ya, tadi ada sambil menunggu waktunya agak lama, ada sharing nggak? Atau keluhan dari menggunakan aplikasi itu? Kalau keluhan sih ya enggak, cuma paling kayak kalau misalkan terlalu banyak eksperimen ya kayak kadang suka nge-lag di laptopnya gitu loh, ya paling kayak gitu-gitu aja sih Bu. Oke, apalagi sama apa ya, kalau ini mah sedikit ini gitu curhat gitu ya Bu ya. Nah kayak biar ya, yang misalkan lainnya tahu gitu. Jadi kayak animasi di Indonesia tuh masih kayak dianggap kurang gitu loh terutamanya di Indonesia gitu loh, kayak masih dipandang sebelah mata gitu loh. Jadi kayak masih banyak orang juga yang masih kayak apa-apaan sih animasi gitu, orang animasi di Indonesia aja kayak gitu. Nah banyak yang kayak gitu loh. Jadi kayak hancur aja gitu Bu, kayak semangatnya wah masa iya sih kayak gitu loh. Jadi kayak harusnya tuh kan jadi motivasi gitu lah, ini masa jadi kayak gitu lah. Iya, kadang memang agak sulit sebenarnya. Animasi di kita itu sangat peminatnya mungkin kurang, padahal peluangnya cukup besar ya kalau seandainya anak-anak kita bisa dikembangkan lagi. Gitu. Iya, itu. Ada saran dari Bapak PJ wilayah kita, yaitu dari Pak Hendra. Nah, dibiasakan jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi, atau kalau bisa sebelum dimulai lebih baik tunggu sampai dengan partisipan bergabung terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak untuk sarannya. Next kita akan lebih baik lagi mungkin ya, karena anak-anak juga udah cukup keren. Terima kasih untuk petugas hari ini. Ada Rafan sebagai pemateri, ada Desi sebagai moderator, dan ada Nia sebagai host.
Oke, kalau Rafan udah selesai ya? Kalau Rafan udah selesai ya? Udah Udah beres, tinggal satu kali Beres, lagi yaitu tinggal satu diseminasi. kali lagi yaitu diseminasi. Diseminasi itu nanti Rafan ngadain seminar lagi seperti ini, tapi untuk host, presenter, dan moderatornya itu oleh Rafan sendiri. Ya. Jadi pesertanya di luar dari peserta dari VCT. Boleh siapapun teman sekelas juga boleh, materinya bisa diambil dari skill set VCT, diantaranya cara upload video ke YouTube, cara menggunakan mengelola video conference, ada lagi membuat presensi, membuat flyer, bebas, terserah mau apa, mau pilih salah satu juga boleh. Ada yang ditanyain untuk semuanya? Seputar VCT atau Kalau saya sih enggak sih, cukup. Oke, untuk yang lainnya? Nah, mohon maaf untuk link presensi kenapa ya? Jangan pada live dulu ya, ini masih banyak yang nanya. Sambil menunggu waktu biar agak lama nanti untuk di videonya. Coba dicek terlebih dahulu. Sebelum ditutup ya, cek terlebih dahulu. Ini loading terus. Mungkin loading, tapi di saya bisa. Coba yang lain. Ini loadingnya lama. Kayaknya ada yang aneh kan? Dia aku loadingnya lama banget soalnya. Ya, sepertinya sinyal di saya di Ibu itu, sinyal Telkomsel itu lagi jelek banget, dan nggak tahu kalau di daerah lain. Enggak Ibu, di saya bagus Bagus banget malah. tuh. Tapi nggak bisa. Ya, Telkomsel di daerah sini lagi lup-lup jelek. Atau ada tambahan lagi dari Bapak Hendra, silakan Pak Hendra. Siapa tahu ada mau menyampaikan pesan nanti untuk anak-anak yang berkat ini. Oh bisa Ibu, bisa. Oke, Rafan, karena ada yang baru bergabung, bisa diulang sedikit tentang materinya. Sepertinya masih banyak yang baru sedikit lagi. Kita ulang lagi sedikit ya. Yang bagaimananya Nggak Bu? apa-apa. Soalnya ada yang baru bergabung, kasihan. Sambil menunggu waktu. Oke, kita ulangi lagi. Yang pertama, kita masukkan cube lagi. Masukkan cube, shift A, lalu klik cube. Nah, untuk keyframe ini tuh mencet shortcut I. Nah, ini kita bisa mengubah banyak hal. Kita di sini akan mempelajari tentang location, rotation, dan scaling. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Kita ubah dulu ke atas ya biar lebih jelas gitu. Nah, terus di frame 0 kita pindahkan ke sini. Nah, lalu kita klik shortcut I untuk membuka menu keyframe. Nah, klik location. Nah, terus kita pindah ke 120 misalkan. Nah, kita pindah ke sini, kalau enggak ke sini deh. Nah, di sini. Langsung klik I lagi untuk memasukkan keyframe lokasi. Nah, lalu cube-nya akan bergerak seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk rotasi juga sama. Kita klik, kita ubah dulu rotasinya pertama. Kita ubah seperti ini misalkan. Lalu klik I kembali untuk membuka menu keyframe, rotasi. Kita ke 120. Kita ubah lagi rotasinya. Lalu kita masukkan lagi keyframe rotasinya. Lalu dia akan bergerak seperti ini. Nah,
Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk skala atau kayak gede kecilnya ukuran cube itu kita mencet S. Nah, misalkan di frame pertama atau frame 0 ini eh, kita gede dulu ininya cube-nya, lalu kita masukkan scaling, lalu di 120 kita kecilin. Nah, otomatis dia akan mengecil. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Nah, sudah, itu saja sih. Jadi Ibu, ini barangkali yang baru datang ada yang mau ditanyakan terkait yang saya menjelaskan barusan. Oke, thank you ya Rafan. Thank you ya Rafan. Tunggu sekitar ada teman-teman yang baru masuk untuk isi presensi dulu. Setelah nunggu beberapa, boleh ditutup ya. Good job. Selamat bertugas untuk yang lainnya. Selamat berbagi sudah akan selesai. Oke, tunggu beberapa menit ya. Petugas pun silakan untuk isi presensinya, jangan lupa. Yang baru bergabung boleh langsung mengisi presentasinya. Itu kebetulan ada yang nanya. Oh iya. Coba cek ya sambil ditunggu presensinya. Rafan ada yang bertanya. Dari Bapak ataupun teman Syahrul Nur Cahaya. Apakah teknik tersebut juga sering digunakan dalam industri animasi juga? Ya, soalnya rata-rata mereka menggunakan keyframe-nya, bukan teknik yang kayak seperti tadi. Dia itu rigging. Cuman untuk keyframe-nya itu masih sama, masih sama keyframe lokasi, rotasi dan ya masih banyak yang lainnya. Cuman dia itu rigging atau lebih ke arah bounce. Yaitu nanti lebih jelasnya nanti itu di YouTube banyak sih. Tidak bisa saya jelaskan sekarang karena itu sangat ribet sekali. Saya aja masih belajar gitu tentang itu. Ada lagi yang bertanya, oh iya Kak. Nah, untuk Adobe Flash mungkin saya belum pernah mencobanya. Cuman yang saya tahu itu juga berhubungan tentang keyframe. Cuman kalau secara teknis saya kurang tahu karena saya belum pernah mencoba Adobe Flash. Pernahnya After Effects sih. Tapi kalau tidak salah itu ada keyframe juga. Kayak tentang gitu. Oke, silakan yang mau tanya lagi. Atau kalau nggak ada, mungkin untuk sesi tanya jawabnya saya tutup. Terima kasih untuk harapan yang sudah membahas materi tentang dasar animasinya, sangat bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk saya. Semoga apa yang sudah berikan juga bisa lebih melatih dalam dasar animasi tersebut. Langsung saja untuk penutupan saya serahkan pada host.
Baik, terima kasih kepada moderator Kadesi Anggreni dan narasumber yang sangat luar biasa yaitu Rafan Mazaya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya dalam materi kali ini mengenai dasar animasi. Semoga banyak ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari untuk dipraktikkan juga. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenang di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya diisi.